adalah Kencot, seorang pemuda yang memiliki gangguan mental secara mendadak. Di 2 bulan yang lalu, dia masih sama seperti pemuda lain. Namun pada beberapa waktu ini, ia mulai bertingkah aneh. Hal ini pun turut mengundang perhatian kami. Melihat kondisi Kencot yang kurus karena kurangnya asupan gizi, kami pun berencana untuk membantu sekaligus mempelajari penyakit yang sekarang dialami pemuda tersebut. Lalu kami pun bergegas menuju seseorang yang cukup ahli di bidang hal-hal di luar pengetahuan kami. Ini adalah Profesor Abdul Mutakhir. Beliau sering menangani dan juga meneliti berbagai hal yang belum pernah terbukukan. Dari cerita yang Anda sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa pemuda tersebut mengidap penyakit uupobia. Dan biasanya penyakit tersebut banyak dialami oleh para remaja, khususnya mereka yang tidak memiliki pasangan. Uupobia sendiri pun memiliki 3 fase. 1. Uupobia ringan. Mungkin semua orang pernah mengalami gejala tersebut. Contohnya, ketika seseorang melihat kemesraan orang lain, secara otomatis hatinya akan merasa tidak nyaman. Yang kedua, uupobia menengah. Di fase ini si penderita akan mulai mengalami pusing, sesak napas, dan gangguan hati, mual, muntah-muntah. Karena fase ini adalah penentu terjadinya fase ketiga. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Fase yang ketiga adalah uupobia berat. Ini yang paling dikhawatirkan. Karena pada tahap ini mengakibatkan hilangnya akal dan kewarasan. Si penderita akan dihantui imajinasinya sendiri. Ia akan lebih takut berada di kerumunan, bahkan ia akan merasa depresi ketika melihat sesuatu yang berbau kemesraan. Penyebab uupobia sendiri ialah kurangnya daya tahan mental, malu menyendiri, dan sering menjadi bahan ledekan dari orang sekitar. Di sini faktor lingkungan menjadi peran penting dalam proses tumbuhnya uupobia. Adapun cara untuk menyembuhkan itu tergantung pada faktor lingkungan juga. Oleh sebab itu, hal pertama yang harus dilakukan dalam tahap penyembuhan si penderita uupobia, yakni dengan membujuk atau menciptakan lingkungan damai tanpa adanya bully. Perlu meditasi juga agar ia bisa menenangkan pikirannya. Setelah itu, buatlah si penderita merasa nyaman dengan obrolan dan candaan. Si penderita pun harus melewati serangkaian atau pelatihan untuk mengasah kembali kekuatan mentalnya. Mungkin tidak semudah itu, tapi secara bertahap pasti akan bisa.
Kami pun melakukan hal yang disarankan oleh Profesor Abdul Mutakhir demi bisa menyembuhkan pemuda tersebut. Sudah beberapa bulan masa penyembuhan Kencot mulai menampakkan hasil. Kini ia bisa dengan leluasa mengekspresikan bentuk bahagianya. Sebagai manusia yang bermasyarakat, tentunya kita harus memahami begitu banyak perbedaan sifat dan nasib dari orang-orang yang kita jumpai. Ada banyak hal yang belum kita tahu, sebab dan akibat memang sering menjadi pertanyaan.